Inspigo. Inspiration on the go. Balik lagi bersama saya Nino Budianto as your Inspi host dan juga ada Mas Randy Ardia, Inspi Bestie kita. Mas, ini apa aja sih biasanya kendala yang dihadapi oleh HR dalam mengintegrasikan freelancer ke dalam budaya perusahaan? Dan gimana ngatasinya? Apakah tugas ini sebetulnya tugasnya HR atau tugasnya head of division yang request si freelancer? Kadang-kadang suka gitu kan, suka lempar-lemparan gitu. Ini tugas kamu, ini tugas siapa gitu. Gimana nih handle-nya? Ya, mungkin kalau terkait budaya khususnya ya, ketika kita hire freelancer gitu kan, terus supaya dia bisa align sama adapt sama integrate dengan internal kita gitu ya. Nah kadang yang sering saya temukan adalah karena mereka ini disebut sebagai freelancer, kadang tuh kita agak abai, agak lalai dengan onboardingnya mereka. Gitu. Jadi artinya ya ada freelancer, udah deal kontrak perjanjian gitu ya. Terus ya udah langsung kerja aja gitu. Padahal mereka juga butuh semacam onboarding. Onboarding artinya kayak mereka butuh paham juga company kita ini sebenarnya kayak gimana, internal sistemnya kayak gimana, needs and values-nya kayak gimana dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa ini penting? Karena mungkin kita kalau di dunia industri kan mungkin paham ya bahwa beda industri aja itu kadang stylenya beda-beda gitu kan. Mau ngomong industri startup, industri perbankan, industri logistik, manufaktur itu kan beda semua gitu ya. Bahkan juga industri yang sama tapi demografinya beda itu juga beda juga. Misal sama-sama perusahaan startup lah misal gitu ya. Atau perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi yang foundernya mungkin baru lulus kuliah. Sama perusahaan teknologi yang foundernya mungkin udah punya pengalaman kerja sekian belas tahun lalu akhirnya bikin startup gitu kan ya. Itu juga pasti stylenya beda. Kayak begitu. Nah sehingga ketika kita nge-hire freelancer juga sama. Kita mesti ngeliat sebenarnya freelancer ini tuh backgroundnya dia posisi apa, biasa handle industri apa, biasa handle klien atau audiens yang kayak gimana dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita hire freelancer, kita pun mesti meng-onboarding mereka juga. Nah, mungkin wujudnya nggak seintens kalau kita onboarding karyawan baru yang full time ya. Kan kalau karyawan baru bisa ada hari pertama company profile bla 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 gitu kan. Hari kedua mungkin keliling-keliling ke masing-masing divisi dijelasin prosesnya dan sebagainya. Nah kalau buat freelancer ini seenggaknya tetap dia mesti paham mengenai company profile dan turunannya. Juga mesti dikenalin dengan orang-orang yang nanti akan berinteraksi dengan dia. Bukan cuma main usernya doang, tapi mungkin dia juga akan ketemu sama dari divisi A atau mungkin dengan orang yang dari mana dan sebagainya. Dan kadang perlu di state secara formal juga, entah via meeting gitu ya, atau mungkin kayak dikenalin via grup chat apa gitu kan, kayak ini kenalin ada orang si ini, dia perannya sebagai ini, responsibility dia tuh ini dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kita sebagai perusahaan menyambut dia dan ekosistemnya pun juga tahu bahwa ada orang ini nih, dia perannya di sini, seperti itu. Dan dari si freelancer juga sama, artinya sebaiknya pun dia juga tahu ya perannya itu seperti apa di sana, tahu key stakeholder-nya siapa aja, dan tahu seperti apa berinteraksi dengan organisasi yang skalanya mungkin berbeda-beda, kayak begitu. Jadi artinya butuh induction yang proper dari kedua belah pihak supaya nggak cuma sekedar ada kerjaan, ada upah, udah gitu, tapi bisa lebih inget supaya hasilnya lebih produktif. Itu dari sisi seperti apanya. Kalau ditanya kemudian siapa yang responsible gitu ya, apakah HR ataukah apakah si divisi gitu kan? Kembali ke poin yang sebelumnya tadi, saya melihat bahwa HR dan divisi itu punya peran yang sama buat mengelola timnya masing-masing gitu ya. Karena kadang persepsi tradisional yang muncul adalah kalau kondisinya bagus atau kalau lagi happy-happy, itu si divisi pasti akan maju dan tanda kutip membangga-banggakan gitu ya. Tapi kalau kondisinya pahit, kalau karyawannya bermasalah, kalau mau ngasih SP atau mencat orang, divisi lepas tangan, HR tolong beresin, kayak begitu. Iya. Kadang kan masih ada kejadian seperti itu ya. Tapi yang saya pribadi terapkan dan saya pahami adalah itu peran bersama. Artinya ketika kita ngerekrut orang itu, terlepas dari full time atau freelance ya, pas kita ngerekrut orang itu kan pintu masuknya emang via HR, via recruiter. Tapi yang akhirnya decide hire siapanya kan user juga terlibat, divisi juga terlibat. Artinya ketika di depan kita meng-hire orang ini, kedua belah pihak sama-sama terlibat. Jadi kalaupun akhirnya ada sesuatu dengan orang ini, dua belah pihak juga sama-sama harus beresin.
gitu. Sehingga dalam konteksnya freelance adalah kalau akhirnya perusahaan hire freelance gitu ya, HR maupun si divisi mesti kerja bareng-bareng tuh. Apa kira-kira onboarding yang tepat buat si anak ini. Mungkin contohnya misal ya, mungkin nanti HR bisa ngasih brief mengenai company profile, values dan sebagainya. Kemudian nanti si divisi bisa ngasih brief mengenai pola kerja di divisi itu, ekspektasi outputnya yang lebih teknis lain dan sebagainya. Kayak begitu. Termasuk kalau akhirnya amit-amit ya, si freelancer bermasalah, ya juga sama, negurnya bareng-bareng. Apakah isunya karena secara teknis dia nggak meet expectation, atau secara komunikasi dia nggak bisa integrate dengan tim yang lain, dan sebagainya. Jadi artinya kedua belah pihak punya peran yang sama buat mengembangkan atau mengelola si orang-orang ini. Punya peran yang sama, harus tetap bergandengan, nggak boleh lepas tanggung jawab gitu ya? Betul. Betul. Nah, dengan banyaknya kebutuhan akan talenta nih Mas Randy, gimana HR bisa mempersiapkan diri untuk mengintegrasikan dan mengelola keragaman talenta ini nih, dan dalam ekosistem kerja yang sudah ada, itu gimana Mas? Ya, caranya pertama adalah dengan kembali dulu ke arahan bisnisnya, ke desain organisasinya gitu ya. Artinya kita mesti ngeliat dulu bisnis kita sekarang apa, arahan bisnis ke depannya seperti apa, dan sebagainya gitu kan ya. Setelah kita dapat arahan, oh bisnisnya tuh mau seperti ini, outputnya kira-kira goalsnya seperti ini, baru diturunin ke desain organisasinya. Nanti bisa kita pilih mana yang jadi core function, mana yang supporting function, mana yang perlu kita hire full time, mana yang mungkin perlu sekedar temporary aja, dan sebagainya. Sehingga pertama perlu didesain dulu kebutuhannya seperti apa. Itu satu. Dan yang kedua adalah mungkin saya menyebutnya kayak agility ya, kelincahan gitu kan. Tadi kita ngomong ada yang sifatnya tradisional gitu. Ya. Karena mungkin ada beberapa HR yang masih agak kaku, yang menganggap freelance itu apa sih? Nyapain administrasi. Karena kan nambah kontrak kerja lagi, ngitung pajaknya juga mungkin beda dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau bisnis emang butuhnya seperti itu dan mungkin itu opsi yang terbaik, ya harus siap juga kayak begitu. Artinya HR-nya pun harus agile mengantisipasi kondisi yang mungkin muncul di bisnis itu. Dan yang ketiga adalah menyiapkan infrastrukturnya. Infrastrukturnya aspeknya luas ya. Misal tadi kita ngomongin onboardingnya. Misal kita ngomongin kontrak kerjanya. Atau bahkan mungkin kita yang ngomongin skema-skema benefitnya. Kayak gitu. Dan ini kadang biasanya semakin sering kita pakai akan mulai semakin kebentuk polanya. Gitu ya. Misal nih, perusahaan ini baru pertama kali hire freelance. Mungkin masih sama-sama ngeraba-raba. Ada freelance nih, wujud kontraknya kayak gimana ya? Nanti onboardingnya gimana ya? Terus nanti pembayaran fee-nya, PPh-nya itu gimana ya gitu kan. Nah kadang tuh kalau masih pertama kali banget, ya masih nyari bentuk gitu ya. Tapi ketika akhirnya dia jadi kebutuhan yang udah jadi yang rutin, butuhnya banyak dan akan sering terjadi gitu kan. HR juga mesti siap. Artinya dari semua pengalaman tadi, HR mesti mulai nyiapin. Oke, nanti kalau kita mau hire freelance nih, template kontrak kerjanya kayak begini. Oke, kalau nanti kita mau hire freelance, kira-kira kita punya opsi-opsi skema benefit, skema fee itu kayak begini. Nanti kita juga bisa punya pilihan PPh-nya mau yang kayak begini dan sebagainya. Sehingga artinya HR harus siap, harus menyiapkan tadi ya kelincahannya dan infrastrukturnya supaya bisa mengantisipasi pola kerja yang baru seperti ini. Kayak begitu. Yang nggak cuma full time atau tetap doang, tapi yang sifatnya lepasan temporary seperti ini. Dan nantinya adalah ketika akhirnya orangnya pun mulai banyak juga mesti dikelola secara interaksi dengan tim yang ada mau seperti apa. Apakah mungkin ada freelance yang hanya sebatas konsultasi aja, yang emang nggak butuh interaksi, ya udah dijaga sampai situ aja, nggak usah expect lebih gitu kan. Atau mungkin ada freelance yang emang akan secara day to day harus kerja bareng, ya udah siapin infrastruktur yang mungkin sesuai supaya dia juga bisa kerja bareng sama tim kita dan sebagainya. Jadi poinnya adalah mesti siapin segala sesuatunya supaya bisa efektif ketika kita akhirnya pakai jasa si freelance ini. Itu dia. Nah abis ini kita akan ngobrolin soal aspek hukum dan keamanan ketika meng-hire freelancer atau pihak ketiga. Tapi tentunya setelah yang satu ini ya, Inspigoer jangan kemana-mana, tetap di Inspigo, Inspiration on the go. Inspigo. Inspiration on the go.